Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Kisah Injil hari Minggu ini mengisahkan sikap dua orang anak terhadap apa yang diminta oleh ayah mereka. Permintaan ayah mereka bukanlah permintaan yang sulit, tetapi sesuatu yang memang menjadi bagian dari kehidupan mereka sebagai anak seorang pemilik kebun anggur. Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini. Anak pertama mengatakan kesanggupannya. Tentu ayahnya sangat senang. Tetapi kemudian ayahnya tahu bahwa anak pertamanya tidak pergi ke kebun anggur. Bagaimana perasaan hati ayahnya atas sikap anaknya ini? Tidak dikatakan dalam Injil. Kemudian dikisahkan ayah mereka pergi kepada anak yang kedua, meminta hal yang sama. Jawaban anak yang kedua sungguh di luar dugaan. Aku tidak mau. Bagaimana perasaan hati ayahnya atas penolakan itu? Tidak dikatakan oleh Injil. Yang menarik dan mungkin saja setelah melihat wajah ayahnya yang kecewa, anak kedua menyesal dan akhirnya pergi untuk melakukan apa yang diminta ayahnya. Bagaimana perasaan hati ayahnya terhadap perubahan sikap anaknya? Injil sekali lagi tidak mengatakan apa-apa. Mengapa Injil tidak menuliskan sikap atau perasaan ayah dari kedua anak tersebut? Injil tidak menuliskan karena memang itulah sesungguhnya maksud Yesus memberi kisah tersebut. Pendengar atau pembaca diminta untuk masuk ke dalam cerita dan merasakan sendiri apa sesungguhnya perasaan yang terjadi dalam hati ayah mendengar jawaban dan sikap anak-anaknya atas permintaannya. Itulah sebabnya Yesus melontarkan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu?" Dengan memasuki perasaan ayah kedua anak tersebut, pembaca atau pendengar bisa menangkap apa yang sebaiknya mereka lakukan. Jika pertanyaan itu dilontarkan kepada kita, maka kita mungkin berpikir, kita tidak menyukai sikap anak pertama yang berkata ya, tetapi tidak melakukannya. Karena kita bisa membayangkan perasaan ayahnya yang sangat kecewa. Kita akan mendukung sikap anak yang kedua, karena kita bisa bayangkan betapa gembira hati ayahnya yang meski pertama kali mendapat penolakan, tetapi toh akhirnya melakukan apa yang diharapkannya. Kita mendukungnya. Karena kita tahu hati ayahnya menjadi penuh sukacita. Membuat Allah bersukacita. Itulah makna yang bisa kita tangkap. Allah tidak pernah peduli bagaimana keadaan kita yang dahulu. Yang terpenting apa yang sekarang kita lakukan. Hal ini ditegaskan oleh Yesus sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Kita diajak untuk melakukan kehendak Allah, bagaimanapun berdosanya kita sekarang ataupun di masa lampau. Inilah yang membuat Allah bergembira, bersukacita. Tidakkah ini juga menjadi panggilan kita sebagai anak-anak Allah yang selalu membuat yang terbaik bagi Bapa kita? Maka bertobat sesungguhnya adalah membuat hati Allah bergembira. Tuhan memberkati.